Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami yang bertemakan fungsi logaritma. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya Rehan Juanda sebagai moderator. Saya Felisa Cahaya Sabtri Dewa. Perkenalkan, nama saya Aulia Firma Putri. Perkenalkan, nama saya Raisya Tri Afianti. Baiklah, langsung saja kita menonton video yang telah kami buat. Selamat menonton. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari fungsi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A tidak sama dengan fungsi logaritma berbasis A. Yang dinotasikan dengan log A didefinisikan dengan log A X Y sama dengan Y, atau A pangkat Y sama dengan X, sehingga log A X merupakan pangkat dari A untuk menjadi X. Ketika kita menggunakan definisi logaritma untuk mengganti bentuk logaritma, log A X sama dengan Y menjadi bentuk eksponensial, A pangkat Y sama dengan X, atau sebaliknya. Perhatikan bahwa dalam kedua bentuk ini basisnya tetap sama. Contoh dalam bentuk logaritma yaitu log A X sama dengan Y. Di sini log A-nya itu basisnya, terus X sama dengan Y, Y-nya itu eksponen. Atau bentuk eksponensialnya yaitu A pangkat Y sama dengan X. Di sini A-nya tetap masih menjadi basis dan Y-nya tetap menjadi eksponennya. Dan berikut adalah beberapa contoh dari fungsi logaritma. Jenis fungsi logaritma. Yang pertama, berdasarkan basis atau alas. A. Fungsi logaritma umum fx sama dengan log x. Ada dua. Yang pertama, basis 10. Yang kedua, paling sering digunakan dalam perhitungan umum. B. Fungsi logaritma natural fx sama dengan in x. Ada dua. Yang pertama, basis e sama dengan 2,718. Yang kedua, banyak digunakan dalam kalkulus dan sains. C. Fungsi logaritma basis a fx sama dengan log a x. Ada dua. Yang pertama, a lebih besar dari 0,a tidak sama dengan 1. Yang kedua, bentuk paling umum dari fungsi logaritma. Nah, berikut merupakan langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama adalah buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua adalah gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram kartesius. Dan yang ketiga, itu terakhir, adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah domain fungsi fx sama dengan 2 tambah basis 3 log 2x min 10 adalah. Sebelum itu, perlu kita ingat lagi teman-teman bahwa numerus ini memiliki syarat, yaitu angkanya lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Nah, karena pada variabel x terletak di numerus yaitu 2x, maka kita turunkan saja 2x kurang 10 itu lebih besar dari 0. Nah, kita turunkan kembali 2x min 10 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus, jadi 2x lebih besar dari 10. Lalu x-nya kita turunkan, 2 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi dapatlah hasilnya x lebih besar dari 5. Nah, dapatlah hasil domain akhirnya yaitu x, di mana x lebih besar dari 5 dan merupakan anggota dari bilangan real. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan basis 2 log x kuadrat min 5x tambah 6. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk mencari asimtot pada fungsi logaritma, numerusnya kita samakan dengan 0. Jadi, x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya minus 5 dan jika dikalikan hasilnya 6, yaitu minus 2 dan minus 3. Maka diperoleh x min 2 dan x min 3 sama dengan 0. Sehingga x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 2. Dan x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 3. Jadi, asimtot grafik fungsi adalah x sama dengan positif 2
soal nomor 3. Persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah ada sebuah gambar grafik dan ada beberapa titik 0,0, 1,1, dan titik 3,2. Dan diketahui juga ada fungsi Y sama dengan fx. Cara menjawab soal ini adalah kita harus mencocokkan beberapa opsi pada soal. Kita contohkan pada opsi A. Kita coba basis 2 log 2x kurang 1. Kita coba ke titik 0,0. Yang dimana x-nya itu kita ubah jadi 0. 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan basis 2 log min 1. Jadi opsi A bukan pilihan yang tepat. Kita ke pilih opsi B. Basis 2 log 2x tambah 1. Kita sama seperti tadi, kita pakaikan titik 0,0. X kita ubah jadi 0, berarti 2 dikali 0, 0 ditambah 1 sama dengan basis 2 log 1 sama dengan 0. Nah, berarti kalau jika x-nya itu 0, berarti y juga 0. Berarti bisa dibilang kemungkinan terbesar iya. Tapi bagaimana dengan titik 1,1? Kita coba ke titik 1,1. 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan basis 2 log 3 sama dengan berapa? Berarti opsi B bukan jawaban yang tepat. Kita ke opsi C. Basis 2 log x tambah 1. Kita juga pakai titik 0,0. Kita coba. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti basis 2 log 1 sama dengan 0. Dan dimana sama seperti opsi B tadi, 0,0. Kita coba ke 1,1. Basis 2 log x tambah 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Basis 2 log 2 sama dengan 1. Berarti 1,1. Kita ke titik 3,2. Basis 2 log x tambah 1 berarti x-nya kita ubah jadi 3. 3 tambah 1 sama dengan basis 2 log 4 sama dengan 2. Yang dimana hasilnya adalah x-nya berupa 3 dan y berupa 2. Jadi opsi yang benar adalah C. Untuk penerapan fungsi logaritma ada bermacam-macam. Yang pertama itu menentukan order reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia. Yang kedua, menentukan koefisien serak bunyi dalam ilmu akustik. Yang ketiga, menghitung bunga bank. Yang keempat, menghitung laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf. Yang keenam, mengukur tingkat keterangan bintang. Dan terakhir yaitu menghitung kondisi keuangan. Nah, sekian video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.